Baik, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Manado, 94,5 FM dan penonton channel YouTube RRI Manado. Apa kabar Anda hari ini? Kali ini di ruang dengar Anda ada saya Vika dan rekan saya Ada Steve di sini dalam program Inspirasi Sore. Dan sore hari ini spesial sekali Vika, karena kita juga dalam rangka HUT Polwan yang ke-77 ya di tahun 2025 ini, kita undanglah Polwan di program Inspirasi Sore hari ini, dan kita akan berbincang bagaimana kiprah polisi wanita atau Polwan ini, karena mereka dikenal tegas dalam melaksanakan tugas namun juga menghadirkan nilai-nilai feminisme yang memberi warna tersendiri di tubuh kepolisian. Dan tema kita sore ini apa, Vika? Adalah Polwan, feminisme dalam ketegasan tugas. Nah, kehadiran Polwan seperti yang tadi sudah disampaikan ya Vika ya, telah memberikan peran yang sangat signifikan, bukan hanya di bidang keamanan tetapi juga dalam aspek kemanusiaan. Terlebih seperti yang disampaikan tadi, tahun ini Polwan merayakan hari jadinya yang ke-77. Dan untuk membahas ini Vika, sudah hadir di studio ada siapa saja? Ada AKBP Noni Stengkai, SPMSI selaku Pakor Polwan ya. Oke, boleh sambil diambil mic-nya. Silakan. Ibu Polwan. Nah, luar biasa. Biar masyarakat juga pendengar Pro 1 dimanapun berada bisa mendengarkan suara-suara dari Polwan kita, Vika ya. Betul. Lalu ada AKBP Joyce Wower, Esos, Ketua Panitia Hari Jadi Polwan ke-77 ya, Ibu. Dan ya, sebagai Ibu sebagai jabatan Kabak Pinops di Treskrim Sus. Luar biasa. Mantap sekali. Oke. Lalu ada narasumber kita yang ketiga, ada Ibtu Kartini Musa SH, Kanit PPA di Treskrimum Polda Sulut, betul? Oke, ada Ibda Kartini Musa ya. Selamat sore Bu. Sore Pak. Sore, luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi sudah bisa hadir di Pro 1 sore hari ini di tengah kesibukannya, karena Vika kalau misalnya sudah mulai atau sudah ada ulang tahunnya pasti sibuk banget. Betul, nih, Vika, ya. Namanya panitia juga kan ya, pasti. Betul. Semua yang diurus itu semua panitia begitu. Hektik banget pastinya ya. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Ya, dan kita ke Bu Noni dulu nih. Ini masyarakat itu sering sekali melihat Polwan itu hanya ya seperti tadi polisi wanita ya. Tapi sebenarnya peran strategis Polwan di tubuh kepolisian Republik Indonesia saat ini seperti apa sih Bu? Walaupun kalau kita menilik lagi ya, ini latar belakang sampai hadirnya Polwan ini, karena waktu itu kalau tidak salah awal-awalnya ada kepolisian, itu agak susah polisi kalau misalnya mau memeriksa seorang wanita kan ya. Tapi betul sekali. Di tahun 2025 sudah semakin berkembang. Nah, bagaimana sebenarnya peran strategis Polwan di saat ini, Bu Noni? Ya baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa, pendengar yang setia. Jadi kalau kita mau berkaca kepada sejarah, memang tanggal 1 September 48 itu adalah hari lahirnya atau hari jadi polisi wanita. Dibentuk pada tahun itu karena memang kebutuhan untuk kepentingan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata tidak hanya di situ peran strategis Polwan itu ternyata banyak ya, dan sudah terus berkembang hingga saat ini, sehingga tuntutan yang diharapkan Polwan sebagai bagian dari institusi Polri ini mampu memberi warna tersendiri dengan pendekatan yang lain yang lebih tegas. Polwan sudah dipercayakan di jabatan-jabatan yang strategis, menjadi pemimpin-pemimpin di wilayah, mampu mengambil keputusan, kebijakan strategis yang tidak hanya berdampak di dalam organisasi, tetapi juga yang terutama sangat memberi warna tersendiri dan mendapat apresiasi yang besar dari masyarakat. Itu sih ya. Oke. Ibu, sekarang ini kan juga ada fleksibilitas di Polwan sendiri ya, seperti misal sudah bisa menerima anggota yang berhijab seperti itu, begitu. Itu bagaimana pandangannya, Bu? Kalau ya kita kan kepolisian negara Republik Indonesia, tidak membedakan apapun itu adalah bagian dari melihat kebutuhan, pimpinan melihat bahwa ini adalah kebutuhan yang juga berdasarkan
menjadi hak ya, hak setiap orang. Yang kalau dulu kan zamannya saya tuh semua polwan harus rambut pendek. Tidak boleh tidak. Saya masih ingat angkatannya saya itu ada juga sih yang sudah jilbaban waktu itu. Jadi sampai stres dia karena rambutnya digunting, kita harus cepak kita. Tetapi dalam Polri juga ya terus berreformasi, bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi hak-hak dasar dari setiap personilnya, termasuk polwan di dalamnya, sehingga dan itu sudah terbukti ya. Jadi dengan penggunaan seperti yang Mbak tadi maksudkan hijab itu tidak menghalangi teman-teman polwan untuk melaksanakan tugasnya, baik yang di staf pembinaan maupun di lapangan, di operasional, semua bisa dilaksanakan dengan baik, bahkan mendapat respon positif dari masyarakat gitu, ya. Itu juga yang selalu menjadi ya itu kan polwan kan ini etalasenya Polri gitu. Ya, etalasenya Polri, jadi yang dilihat lebih dulu. Jadi ini menjadi warna tersendiri untuk kepentingan organisasi terus ya. Berarti nggak ada lagi diskriminasi kan, kalau di polwan semuanya tetap diterima, yang penting sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Betul. Kan terbuka untuk semua ya. Betul. Apalagi tadi Bu Noni bilang nggak ada bedanya, tetap dalam menjalankan tugas. Betul. Tetap nggak ada pengaruhnya. Betul, gitu. Tidak ada diskriminasi. Jadi masyarakat sekarang terbuka ya, tidak ada diskriminasi sama sekali ya. Oke. Sangat-sangat terbuka ya. Nah ini juga Noni, tadi kita bilang kan polwan itu polisi wanita. Artinya wanita itu kan, apalagi topik kita feminisme, biasanya kan feminim ya kan, yang keibuan, tapi juga ketika menjalankan tugas sebagai seorang polisi, ini juga pastinya butuh sekali ketegasan. Nah, bagaimana ini Bu Noni, polwan dapat tetap menampilkan sisi feminisme tanpa mengurangi sisi profesionalismenya? Ya, itulah yang unik sebenarnya ya dari polisi wanita. Jadi ada tantangan besar bahwa di balik feminismenya dia harus melaksanakan tugas. Ini sangat berlawanan dengan apa yang menjadi kodratnya. Dia harus melaksanakan tugas yang maskulin, dia harus tegas, karena memang ini yang menjadi tantangan, atau karena kita tidak dibedakan, tugas polwan itu tidak dibedakan, karena itu sama tetap di dalam tupoksi Polri ya. Jadi kita harus bisa melaksanakan. Ini tantangan. Tapi itu yang saya bilang tadi, sejalannya waktu teman-teman juga bisa melihat bahwa polwan hadir, tetapi dengan multi perannya. Dia juga di dalam tugasnya dia harus tampil maskulin, tetapi juga ketika dia pulang di rumah dia adalah seorang istri, pendamping suami, dia juga adalah seorang ibu rumah tangga, dia juga adalah seorang ibu yang harus membimbing, membawa, mendidik anak-anaknya. Ini bukan main peran gandanya, tapi ya puji Tuhan ini terus yang kami sampaikan terus ke adik-adik kami, sehingga sejalannya waktu mereka juga bisa ya, memang harus segera menyesuaikan ya. Terus kalaupun ada tantangan itu iya, kita tidak menampik itu, tetapi puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Buktinya ada kami semua di sini ya. Ya. Apalagi Tuhan. Tadi polwan juga sekarang ini sudah menduduki posisi-posisi yang luar biasa ya. Dan kalau menurut saya Vika ya, dan juga pendengar penonton, itu sebenarnya sisi feminisme itu juga sangat dibutuhkan sebenarnya dalam peran Polri terutama. Betul. Artinya ya ada beberapa tugas yang justru lebih baik ketika dilaksanakan atau ketika oleh para polwan. Betul. Dan balik lagi menambah warna baru tadi ya untuk institusi kepolisian begitu. Oke, sekarang kita beralih ke AKBP Joyce Wower ya. Oke. Ibu, saat ini, tahun ini itu kan sudah memasuki usia ke-77 ya untuk polwan. Apa makna peringatan ini bagi jajaran polwan khususnya di Sulawesi Utara, Bu? Silakan. Oke. Jadi untuk tahun ini memang kita polwan merayakan
merayakan hari jadinya yang ke-77, sudah sangat tua ya. Belum, Sudah Bu. sangat dewasa, Bu. Iya. Sudah sangat dewasa. Tidak ada tua, adanya dewasa, Bu. Jadi ibu-ibu juga masih cantik. Yang tua tapi semangat. Nah, Iya, betul. itu yang penting. Iya. Ya, jadi kita untuk tahun ini memang kita mengambil tema Polri untuk masyarakat. Ya. Oke. Polri untuk masyarakat. Jadi memang kita banyak kegiatan-kegiatan Polwan juga yang lebih mendekatkan kita kepada masyarakat. Nah, seperti ada kegiatan-kegiatan bakti sosial, kita banyak sosialisasi juga ya. Sekarang juga ada program dari Direktorat Tindak Pidana PPA ya, yaitu program Rise and Speak ya, berani berbicara ya. Itu mungkin nanti dari PPA yang menjelaskan yang lebih rincinya. Tapi intinya kita bagaimana kita mengajak masyarakat bersama-sama gitu ya. Baru kegiatan-kegiatan kita juga ini selain sosialisasi, kita juga turun ke jalan-jalan untuk ya menyampaikan pengaturan lalu lintas, juga menyampaikan kegiatan terkait dengan berani kita berbicara terkait dengan kekerasan yang mungkin dialami atau melihat kekerasan yang terjadi di masyarakat, bahwa masyarakat itu untuk berani berbicara. Gitu, itu kegiatan-kegiatan 3. Pangan murah. Iya, kita juga ada kegiatan ya. Banyak ya Bank sosial, baru kita juga program pemerintah sekarang juga untuk pangan murah, jadi Polwan ikut ambil bagian di situ. Ya. Kita kemarin mendistribusikan ada berapa 7 ton ya. 12 ton. 12 ton lagi, 12 ton. Semuanya terdistribusi. Terdistribusikan banyak sekali. 12 ton beras. Iya. Ton berarti ada 2.400 kemasan 5 kilo yang kita Mungkin bantu ada orang pendengar yang sempat mendapatkan itu, Vika ya. Iya, Luar mungkin biasa saja, ya. luar biasa. Dan inilah orang-orang di baliknya yang membantu untuk kelancaran tersebut ya, Bu ya. Berarti memang sahabat masyarakat ini, karena itu yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Betul, Vika. betul. Ya. Oke. Oke, nah selain itu ada kegiatan apa lagi, Bu? Kita juga ada kegiatan bakti kesehatan ya. Kemarin kita bakti kesehatannya itu di Terminal Malalayang. Jadi masyarakat umum, sopir-sopir itu bisa kemarin tes gula darah, tensi segala Jadi macam. sebelum berangkat ke Gorontalo, Palu, Makassar tes dulu ini. Iya. KG darah sonai dah. Iya, betul. Iya. Apalagi mau bawa penumpang ini, Bu. Ada juga donor darah ya. Baru kegiatan kita lagi. Banyak sekali ya, Bu ya. Iya, banyak kegiatan kita Ada juga lagi. ada internal juga Polwan itu ada memang. Kegiatan tatap muka dengan Ibu Asu, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan olahraga bersama. Oke, Ibu, untuk kegiatan-kegiatan ini titik-titiknya apakah hanya satu tempat atau di mana saja? Kita menyebar. Oh, iya. Jadi kegiatan ini bukan dilaksanakan oleh Polwan yang ada di Polda, Mapolda, tapi kita sampai dengan jajaran. Jadi Polwan-Polwan yang ada di Polres, Polresta juga melaksanakan kegiatan yang sama. Oh, begitu. Iya. Jadi serentak ya. Serentak, iya. Karena kan ya sampai di bawah-bawah sampai kecamatan-kecamatan ada. Iya, betul. Jadi menjangkau semua lapisan Iya, ya. Oke. Ibu, dari berbagai kegiatan yang digelar ini, mungkin pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda ya, yang bercita-cita menjadi polwan ke depannya banyak begitu. pasti. Pasti banyak kan, begitu. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu? Iya. Seperti apa? Ya diminta kepada masyarakat supaya masyarakat lebih tertarik kepada kepolisian ya. Mungkin kalau untuk Polwan, dan saya juga lihat sekarang sudah banyak yang suka menjadi polisi wanita ya, karena melihat sekarang juga kan gender Polwan sekarang sudah banyak jabatan-jabatan yang strategis ya. Jadi bukan cuma hanya di staf, tapi jabatan-jabatan strategis itu ada. Jadi ya para wanita-wanita perempuan ya, adik-adik ya terbuka kesempatan sangat luas untuk masuk menjadi polisi wanita. Contohnya narasumber kita sore hari ini, Vika, ini luar biasa kan, wanita-wanita hebat. Wanita-wanita hebat semua. Karena memang ini adalah kebutuhan organisasi dari berbagai sumber latar belakang. Ketika kayak saya ini
menjadi anggota Polwan itu direkrut dari sumber sarjana. Oh iya. Jadi saya kuliah dulu, baru mengikuti atau ikut seleksi dan puji Tuhan bisa lulus. Dan kalau Ibu Joyce memang dari Bintara SMA. Bintara, dari wow. SMA gitu. Jadi Mantap. jadi terbuka di setiap Jenjang pendidikan ya, Bu, ya. terbuka. Dan dulu zaman saya memang kalau saya pribadi ini mimpi yang menjadi kenyataan. Tetapi juga di era zamannya saya waktu selesai kuliah kan tetap kebutuhan pekerjaan itu juga menjadi penting ya, menjadi utama waktu itu. Gimana sih orang udah lulus sarjana, mau sibuk nyari pekerjaan gitu. Terus adalah pengumuman untuk rekrutmen ini, jadi ikut. Tapi persiapan. Oke, tetap persiapannya Karena sama saya ya. memang dikehendaki di jalur ini. Iya. Baik, luar biasa. Nah, saya ingin ke yang di sebelah saya nih, Vika. Sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tadi, Ibu Joy sudah bilang tadi ada program Rise and Speak nih ya. Nah, Ibu Kartini ini kenapa kemudian ada program ini, latar belakangnya kenapa ada program Rise and Speak dan apa program ini? Apa dulu terus kenapa ya? Betul. Program ini memang dicanangkan oleh Direktorat di PPAPPO, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan perlindungan tindak pidana perdagangan orang, untuk mengajak untuk seluruh korban atau perempuan untuk berani berbicara. Jadi selain itu juga kadang korban itu dia takut berbicara bahwa dia sedang mengalami kekerasan baik dalam rumah tangga karena biasa faktor ekonomi atau bisa menjadi aib keluarga sehingga dia takut berbicara. Jadi dari program ini kita mengajak masyarakat atau di lingkungan sekitarnya untuk berani berbicara apabila ada kekerasan yang dialami sendiri ataupun di yang di sekitarnya. Oke. Ya. Kalau melihat misalnya ada yang mengalami kekerasan, boleh kemudian berbicara melaporkan. Boleh berbicara dan bisa melaporkan di kantor polisi terdekat. Oke, bisa lapor terdekat. Nah, ini terkait yang TPPO tadi, Vika, sebelum kita lanjut, ini menarik ini. Kalau untuk datanya ini TPPO di Sulawesi Utara masih tinggi ya, Bu ya? Karena kan dari dulu yang saya tahu nih ya, itu banyak sekali dari Sulawesi Utara ini. Untuk datanya memang tinggi, tapi yang kemarin-kemarin yang kasus untuk ke Kamboja yang itu ilegal. Oke. Dan biasanya atas kemauan sendiri ya, walaupun diajak ya. Terus karena kemauannya sendiri itu, jadi dia tidak lewat dari misalnya dia ke Manado, tapi dia ke dia dari Manado dia transit dulu ke misalnya Batam itu baru. Jadi tidak langsung dari Manado terus ke daerah tujuan untuk dia dijual. Oh begitu ya, tapi masih tinggi dan seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Kartia, ternyata banyak juga yang dengan sadar ya melakukan hal itu ya, mungkin karena iming-iming gaji dan lain-lain sebagainya. Vika. Betul. Oke, Ibu, tapi angka perempuan yang menjadi korban itu apakah tinggi sekali, kayak khususnya perempuan begitu ya? Itu apakah tinggi sekali kah? Untuk yang kasus KDRT lumayan tinggi. Oke. Tapi untuk yang kasus yang TPPO itu juga tinggi, tapi untuk keluarga-keluarga yang di Manado kalau misalnya dia balik itu korban, dia enggak mau lapor lagi maksudnya. Jadi kalau misalnya dia menguntungkan juga untuk keluarganya, dia enggak bikin laporan lagi. Tapi kalau misalnya keluarganya enggak pulang, itu baru dia bikin laporan. Tapi itu semua secara ilegal. Tapi bukan ini kalau untuk menguntungkan bagi keluarganya, menguntungkan dalam hal apa biasanya? Ekonomi? Finansial. Karena waktu kemarin sempat kami dari direktorat itu interogasi, mereka itu kalau untuk kemampuan bahasa Inggris atau misalnya kemampuan itu enggak ada sebenarnya. Jadi waktu dia disuruh untuk kerjakan, dia enggak mampu untuk mengerjakan yang disuruh oleh user yang pengguna dia. Jadi mereka itu seperti misalnya di Facebook nanti terus dia masuk di Messenger. Jadi di Messenger itu nanti dia ketik link, terus mereka langsung masuk dalam satu grup Telegram. Nanti di situ dipandu, terus nanti ketemu misalnya di Jakarta, baru nanti dibikin paspor, itu. Tapi orang yang menyuruh itu dia enggak pernah kenal, begitu. Nanti di sana
dia kerjakan itu nanti diiming-iming kayak dapat uang tuh gaji tuh 12 juta. Nanti kalau misalnya dia enggak memenuhi target, itu dipotong-potong terus begitu sampai habis. Oh begitu. Jadi dia ada penjeratan. Jadi kalau misalnya dia enggak bayar yang dari itu, dia enggak bisa pulang ke Indonesia. Justru semakin terikat kalau nyampe sampai DP target, terikat terus. Ya. Karena kan dia harus uang tiket, makan, tinggal. Ya. Bukan berarti itu gratis, tapi nanti diganti di sana ya. Iya. Makanya ada yang program tadi itu Rise and Speak tadi. Ya, oke. Rise and Speak sendiri ini sudah disosialisasikan melalui digital kah, Bu? Gitu, karena kan tadi kan melalui acara-acara ini ya, gitu. Apakah dari digital, misal sosmed dan lain-lain, sudah disosialisasikan juga kampanyenya? Begitu. Kalau dari sosmed sudah lewat Instagram, dari unit Renata juga sudah. Terus selain itu sosialisasi. Kami mau adakan kemarin di sekolah, tapi terhalang dengan situasi sekarang, jadi tidak bisa untuk sementara. Masih belum dulu ya untuk yang edukasi di sekolah ya. Harus melihat suasana untuk kondusif dulu. Kita laksanakan di kawasan. Oh, di kawasan juga tetap sudah ya. Kita mengangkat pamflet dengan penjualan pasar pangan. Oh, berarti sekalian ada pangan murah gitu kan, pasar murah sambil juga edukasi ke masyarakat. Tapi ini kalau melihat berarti sasarannya apakah ke anak-anak sekolah atau seperti apa ini? Targetnya mungkin. Targetnya sih lebih ke perempuan dan anak. Semua kalangan. Karena kan kalau misalnya kekerasan itu bukan hanya dalam rumah tangga saja. Iya. Jadi konsep Rise and Speak itu bagi semua, mau semua elemen masyarakat, karena ada kadang-kala kita menemukan, kita tahu, tapi kita berpikir, itu kan urusan mereka. Jangan kita campur-campur lah. Urusan kita sendiri saja, kita tidak mampu, kita mau campur-campur. Tetapi kasihan gitu. Kita sudah melihat di depan mata, ada terjadi kekerasan terhadap anak atau terhadap dalam sebuah rumah tangga. Biasa kan gitu, tetangga kita sudah dengar ada ribut-ribut, tapi kita acuh saja, kita cuek. Itu betul. Ini konsep Rise and Speak ini juga adalah bagian dari itu, keberanian untuk menyampaikan atau berbicara, karena berani bicara, selamatkan sesama, itu intinya. Dan itu di semua tingkat, semua lini, atau semua, ada di sekolah, ada juga di dalam lingkungan kerja. Lingkungan kerja barangkali Mbak Vika ya tiba-tiba mengalami karena tertekan, aduh nanti saya diberhentikan, nanti bisa saja kan. Ada ancaman-ancaman seperti itu ya. Tapi harus berani, untuk melawannya. Karena ya. Tapi ketika misalnya yang disampaikan tadi oleh Bu Noni, saya kemudian artinya orang luar lah dari keluarga tersebut sudah melihat cara melapornya seperti apa, kemudian apakah identitas saya itu kemudian dirahasiakan atau bagaimana, tapi kita jeda dulu Vika ya. Boleh. Dan juga untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa untuk sore hari ini di Inspirasi Sore, kami akan kembali tetap di Inspirasi Sore dengan tema pastinya poluan feminisme dalam ketegasan tugas. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, pendengar Pro 1 dan penonton channel YouTube RRI Manado, kita kembali lagi di Inspirasi Sore pada sore hari ini dengan tema apa tadi, Kak Steve? Poluan feminisme dalam ketegasan tugas. Nah, sebelum lanjut pertanyaan saya tadi itu yang sempat dipotong sama break tadi ya. Ketika kemudian saya melihat misalnya ada orang sekitar saya mengalami kekerasan dan lain-lain sebagainya, apakah caranya untuk melapor seperti apa? Tadi datang ke kantor polisi atau ada cara lain kah? Secara digital misalnya? Betul. Dan apakah kemudian identitas pelapor ini akan dirahasiakan atau seperti apa? Iya, karena kan mungkin ada yang malu jika datang langsung, segan begitu kan, gitu. Jadi mungkin ada cara lain. Apalagi Vika kalau di mana, Pak Birman sendiri itu takut lagi, bukan takut nanti bagaimana sampai hubungan Pak Birman kalau seperti itu. Silakan Ibu. Ibu Kartika boleh. Oke, baik. Cara melapornya itu langsung ke SPKT. Terus sebagai pelapor. Tapi kalau misalnya Bapak takut, biasa kan begitu karena enggak enak atau apa. Nanti minta pendampingan dari UPTD PPA provinsi. Nanti di situ ada piket konseling dari sana. Terus nanti diarahkan ke kami langsung ke Renata. Nanti Renata bantu. Perlindungan perempuan dan anak, kita bantu ke SPKT. Nanti Bapak juga akan dilindungi, kita bisa menyurat ke LPSK, perlindungan saksi. Oke, baik. Nah, apa kemudian yang perlu kita siapkan ketika kita ingin melapor? Artinya kan kalau sekedar cuma orang Manado bilang cuma mulu kan ya. Kalau polisi kan nggak semua sesuai terima seperti itu kan. Betul. Pasti harus ada bukti-bukti apa nih Bu? Oke. Jadi untuk melaporkan itu kita perlu Bapak tertentu identitas diri ya, KTP. Tapi kalau untuk pembuktian itu kan itu dari pihak kami, dari polisi. Jadi Bapak enggak usah terlalu mestinya pikirkan itu karena itu masuk dalam penyelidikan. Itu urusan polisi lah kalau untuk urusan itu. Tapi seperti definisi saksi itu apa sih? Saksi itu kan melihat, mendengar. Jadi apa yang Bapak lihat, yang Bapak dengar itu saja yang dikatakan. Karena kan misalnya orang kalau misalnya ngono cuma bicara begitu, ngono ndak itu atau apa kan saksi itu kalau kita ndak lihat ya kita dengar apa yang itu kan. Kalau misalnya orang dia KDRT di rumah, kita bertetanggaan, dia ndak mungkin lihat langsung. Itu pasti dia dengar, ini apa ini di sebelah, ini supukul ini atau apa begitu. Paling tidak kita yang paling terdekat, kita paling bisa peka lah untuk di sebelah itu atau apa, atau ke RT setempat pala atau misalnya apa supaya lebih cepat kalau misalnya. Jadi kita saksi dulu sampaikan kan, nanti kalau untuk pembuktian kayak misalnya dipukul kan nanti bagiannya kepolisian kan nanti di visum nanti itu semua. Oke, ada tambahan Bu Nona? Ada tambahan Ibu tambahkan. Iya, jadi hotline di polisi masih berlaku kah? 110 kan masih ada. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ada peristiwa-peristiwa itu ya untuk kepentingan pencegahan ya bisa menggunakan yang sudah tadi disampaikan. Ada juga biasa di Satwil jajaran tuh sudah langsung menyebutkan nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi untuk quick respon ya. Kayak kemarin atau juga dalam pertemanan kayak kemarin saya tiba-tiba ditelepon minta tolong tetangga karena dia lihat nih anak ini sudah mau memukul orang tuanya yang sudah renta dan bingung, dia hanya bisa telepon saya minta tolong Kasat Reskrim Polresta Manado, Kasat Reskrim segera telepon ke Polsek Sario dan langsung ke TKP. Dan ya saya tahu begitu karena setelah itu mereka langsung telepon saya, Ibu terima kasih sudah tertangani. Itu adalah cara-cara cepat dan teman-teman juga sudah tahu, masyarakat juga tahu untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Polri terus berbenah
memberikan pelayanan yang terbaik ya buat masyarakat. Ya. Jadi penting biasanya Vika itu dan juga penonton kami, pendengar kami biasanya itu ya nomor-nomor telepon Polsek itu ada disampaikan ke masyarakat. Jadi simpang baik-baik itu nomor karena kalau ada kejadian-kejadian seperti ini gampang menghubungi. Betul, dan yang pasti jangan segan, jangan sungkan untuk menghubungi memang jika ada menyaksikan atau mengalami bahkan ya kekerasan atau semacamnya, begitu ya Bu ya. Ibu, saya tadi penasaran sama poin jika ada saksi yang diam saja, itu bagaimana dari Polri khususnya Polwan ya gitu untuk mengencourage saksi untuk bisa speak up gitu. Terutama ya, karena terkadang kan kalau korban suka segan, suka takut atau dia masih bergumul dengan emosinya begitu. Nah, apalagi suka ada ancaman-ancaman Vika kalau korban. Betul. Nah, satu-satunya cara kan kita harus mengorek saksi juga gitu kan ya. Nah, itu bagaimana caranya untuk mengencourage agar mereka juga mau untuk membantu speak up. Silakan Ibu. Mungkin dari saya dulu. Boleh. Karena saya dulu juga pernah ada di posisinya Kartini ya. Jadi yang pertama memang penyidik perempuan dan anak ini dilatih khusus. Jadi mereka itu dilatih khusus untuk bisa melaksanakan tugas atau bisa melaksanakan tantangan, bagaimana melaksanakan wawancara, bagaimana melaksanakan pengambilan keterangan terhadap anak-anak, terhadap korban-korban yang sulit untuk memberikan keterangan karena kita tahu sekali bahwa ini adalah ranah yang sangat khusus ya, sangat rahasia, sensitif, sulit dalam penanganan kasus itu sulit kadang-kadang untuk kita dapatkan. Dan mereka ini dipersiapkan memang, dilatih punya feeling, punya empati sehingga bisa mendapatkan apa yang kita mau dapatkan dari peristiwa itu. Dan yang kedua, mereka juga bisa punya mitra, bekerja sama dengan jejaring, network ya. Biasa sudah ada istilahnya, nggak tahu masih ada pekerja sosial yang mereka juga memang dilatih khusus. Tetapi mungkin mereka lebih sabar karena mereka memang fokus seperti tadi sebutnya yang dari UPTD. Karena kita kadang-kadang penyidik itu sudah harus fokus dengan kasus lain gitu. Jadi memberikan kesempatan pada mereka untuk mengeksplor sedemikian rupa baru kemudian tinggal dengan kita begitu. Silakan Kartini lanjutkan. Siap Bu. Jadi saya tambahkan betul yang dibilang Ibu Noni tadi. Kalau kita memang mendapatkan pelatihan khusus, jadi untuk penyidik PPA itu kita ada pelatihan SPPA. Jadi untuk khusus anak begitu. Kemudian baru-baru ini juga karena pembentukan direktorat PPA PPO, jadi kita agar semua penyidik bisa ada kemampuan itu, kita dibuat Zoom agar supaya, tapi itu selama sebulan. Kemudian juga akan ada program untuk Latkapuan, peningkatan kemampuan Polwan untuk bisa dalam kekerasan seksual. Jadi kita itu memang dilatih untuk bisa mendengar korban dengan empati begitu. Jadi kita bisa dia menaruh kepercayaan ke kita sehingga kita bisa menggali informasi dari dia. Karena kalau misalnya penyidik laki-laki mungkin dia ada rasa minder, kita mau cerita bagaimana ini, begitu malu. Atau ada bagian-bagian tubuh yang dipukul atau apa terus dia harus memperlihatkan kan nggak etis toh untuk misalnya dia mau ceritakan aduh kayaknya Komandan kita begini tapi kalau di penyidik Polwan dengan kemampuan yang kita miliki dia bisa menaruh kepercayaan ke kita sehingga dia bisa mencurahkan semua yang dia alami lebih terbuka lebih terbuka jadi kita lebih mudah untuk masuk. Itu sih dari kami. Jadi justru the power of woman itu ya Kak Steve ya. Jadi power of mak-mak. Power of mak-mak, the power of woman. Jadi apa yang sudah dipunya perempuan itu kan ada empati ya gitu, dan itu yang dipertajam untuk bisa menangani kasus-kasus seperti itu ya. Tapi bukan hanya perempuan saja, tapi juga anak yang misalnya umur 3 tahun, umur itu agak
agak sulit memang kalau misalnya kita mau ngambil keterangan, karena dia pasti mau main dulu, mau ke sana dulu, ini siapa yang pegang dek, ke sana mau kasih coklat lagi, aduh jadi itu mesti buju-buju berarti. mesti buju-buju, jadi memang sedikit ya keluar lah. Harus sabar. Harus sabar. Terus Harus dia bilang sabar. saya mau main dulu Bu di depan. Oh Tuhan, lama sekali. Ya, jadi harus memang dan itu pun adanya di perempuan ya Iya, untuk bisa menghandle iya. seperti itu ya, begitu. Karena kalau komdannya laki-laki, aduh, agak susah untuk menghadapi anak-anak, ya Iya, kan? betul. Memang butuh ekstra itu, Vika, dan juga pendengar kita. Dan Extra tadi, effort ya. iya, extra betul. effort luar biasa. Yang punya kesabaran biasanya memang emak-emak sih ya, tadi kata Ibu Kartini. The power of mama. Oke. Oke, ya. Dan ini selain tantangannya yang tadi ya, kalau untuk menghadapi anak kecil itu harus lari-lari, apalagi tantangan yang biasanya dihadapi di lapangan, Bu Kartini? Kalau di lapangan sih kita stereotip gender. Oh, masih ada? Maksudnya kadang itu kan masyarakat berpikir begitu. Kalau misalnya kayaknya kalau perempuan masih lebih bagus laki-laki, polisi Oke. laki-laki. Pasti kalau perempuan kalau misalnya mau jaga malam itu pasti enggak tahan. Atau kalau perempuan kalau di depan pasti ya sudah pasti enggak mau atau apa, karena pasti dia mau kalau Oke, kena batu ya. atau apa, jadi harus laki-laki duluan. Padahal sebenarnya di perempuan kita lebih cepat bisa lebih tenang karena Iya, kita betul, lebih betul. humanis. Iya, iya, iya. Maksudnya bukan polki itu tidak humanis, tapi misalnya dari ibu-ibu, ayo Pak, nggak Iya, usah iya, saja. betul. Jadi lebih dari segi lebih psikologi rasa masa juga masa akan lebih tenang lebih ketika melihat tenang wanita ya. perempuan, apalagi kalau kita sudah lipstick. Ya. Tapi ternyata unsur yang penting juga Ya ya. penting itu. Kalau ada poluan cantik Iya. pasti. Tapi itu juga yang saya penasaran. Polwan sendiri sekarang adakah ketentuan dalam hal make up dan lain-lain, Bu? Maksudnya, Iya. kan takutnya kalau dulu kan kita berpikir polwan masa iya sih boleh make up, boleh mementingkan penampilan begitu. Silakan, Bu. Kita ini ada tunjangan polwan Bu kita. Oh iya. Tunjangan, jadi kita istilahnya tunjangan lipstick. Oh, Tunjangan untuk beli lipstick. Artinya dari sisi tetap kita harus tunjukkan, jangan cuma maskulinnya, kita juga harus tunjukkan bahwa kita justru itulah keunggulan kita dari tampilan feminimnya kita. Terus kita diwajibkan diajarin dari pendidikan, yang nggak hobi pakai lipstick harus pakai lipstick ya. Jadi sehingga memang sisi perempuannya memang terlihat. Tapi jangan coba-coba. Ada gagah berdiri di jalan cantik-cantik, coba-coba aja tuh lo pelanggar misalnya yang kena tilang, nggak ada cerita. Tetap Nggak ada ketegasan cerita, dalam nggak tugas. Bu, mau bayar berapa John? Nggak ada cerita. Tetap sini tilang. Lebih susah. Jadi justru polwan lebih susah gitu. Walaupun dia tersenyum, tetapi susah. Kayak Bu Joyce ini pernah Wakapolres, pemohon, dari sisi feminisme, tapi tetap kalau mimpin anggotanya Tetap tegas. Tetap tegas. tegas. Mungkin ini sesuai nih Vika, sama ada yang bertanya kepada kita ini di live kami di YouTube dari Edi Jo ini, bagaimana perasaan para polwan ketika harus bekerja di instansi yang kebanyakan prianya? Bu Joyce boleh Bu, apalagi sempat mendapatkan peran yang sangat penting ya. Betul. Silakan Bu. Silakan Ibu. Ya, kalau ditanya perasaan ya sebenarnya kita biasa saja sih. Iya, ya dalam arti walaupun kita wanita berarti kita tidak kalah dengan polki dalam hal kinerja, gitu ya. Tetap ya ada istilahnya saingan positif gitu. Jadi walaupun kita polwan di antara polki, memang polki paling banyak lah kalau di kantor, paling banyak polkinya daripada polwannya ya. Tapi kita polwan tetap eksis juga. Pimpinan juga sudah memberikan kesempatan kita polwan untuk berkarir ya. Jadi kita tidak pesimis, kita tetap optimis ya. Ya sama kinerjanya dengan polki gitu. Jadi tetap perasaannya biasa saja ya, karena kan Iya, tidak gitu. ada kesetaraan gender itu di Polri sudah luar biasa ya. Udah luar biasa. Tapi yang saya penasaran karena tadi sempat disampaikan di presentasinya, apakah ketika akan merekrut Bintara anggota baru ini, apakah ada presentasinya? Maksudnya
30% wanita, 70% pria, atau memang terbuka untuk umum saja begitu? Memang masih ada, masih ada, itu masih ada. Sesuai dengan kebutuhan berarti? Iya, sesuai dengan kebutuhan ya. Biasa ya Polki lebih banyak lah daripada Polwan. Iya. Tapi juga tergantung, jadi jatah itu tergantung animo. Oh, jadi kalau animonya besar, tentu dipikirkan. Gitu. Oke, terkait stereotip perempuan polisi wanita ya, begitu kan? Apakah ibu-ibu sebagai polwan ini ada pressure khusus gitu, harus membuktikan bahwa kami juga kompeten, begitu kan? Mungkin kan secara psikologi gitu, adakah ada keinginan untuk membuktikan seperti itu, Bu? Gitu. Ya, itu yang saya bilang. Jadi memang kita tuh tidak bisa lepas dari, kita tidak bisa bohong bahwa budaya kita memang budaya patriarki itu memang masih ada. Makanya kita juga masih juga dengan semangat kampanye Rise and Speak juga karena latar belakang itu. Sama di semua instansi juga sama, problemnya sama. Tapi kita beruntung karena pimpinan Polri sudah dengan modern, sudah dengan wawasan pikiran yang luar biasa, sehingga Pak Kapolri tahun lalu itu dapat dapat penghargaan award dari persekutuan asosiasi Polwan sedunia. Itu. Wow, luar biasa sekali ya Kak Steve. EAWP, ya, itu dapat jadi award He for C. Gitu. Jadi Polri yang betul-betul pimpinan Polri yang betul-betul sangat support untuk dalam kesetaraan gender ini. Dan pimpinan Polri kita juga khusus untuk di internal kita sudah menerbitkan peraturan Kapolri tentang pengarus utamaan gender. Artinya tidak lagi ada perbedaan, budaya patriarki sudah harus kita tinggalkan, bahwa kita sama-sama mampu gitu ya, polisi pria, polisi wanita sama-sama berkompetisi sehat untuk kita bisa ada di dalam panggung pemolisian di posisi-posisi strategis. Oleh karena itu setahun ini saja kita ada bintang 2, Polwan 1, ada bintang ada berapa, udah banyak ya. Sebelumnya bintang itu cuma 1, orang Manado, ya. Itu. Walaupun kita terus memperjuangkan, tapi paling tidak kita sudah bersyukur karena pimpinan kita sudah melihat ini bahwa ini adalah memang tuntutan perkembangan yang tidak lagi kemudian menganggap bahwa kalau polisi wanita itu tempatnya di staf saja, di pembinaan di belakang meja saja gitu ya. Bahkan kita Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini dipercayakan oleh PBB, oleh UN untuk dipercayakan untuk ini pengamanan di daerah-daerah konflik, misi-misi kemanusiaan, perdamaian di daerah-daerah. Di Polda Sulut kita udah sekarang saja ada berapa yang kita sementara bertugas di daerah, sementara persiapan, ada yang sudah datang, sudah pergi, kita sangat dipercaya. Luar biasa sekali. Betul, Vika. Nah ini juga saya juga sudah kita juga G.I. Joe, apa ya? G.I. Joe. Oh, G.I. Joe. Jadi seperti film ya. Jadi sudah banyak juga Polwan di Brimob, tidak hanya di tempatnya Kartini, karena memang itu cikal bakalnya lahirnya. Polwan ada di jalan-jalan, polisi lalu lintas, ya. Polwan ada di Polair, ya. Polwan ada yang mengendarai motor-motor gede, ya. Polwan yang jadi pemimpin di Kapolsek, menjadi kasat-kasat lantas, kasat reskrim, kemudian kasat intel, yang sekarang kita punya kasat lantas, kasat intel. Ini jabatan-jabatan yang dulunya ini tidak bisa kita ambil, tidak dipercaya, dianggap kita tidak mampu untuk memimpin. Belum kompeten waktu itu. Belum. Sebenarnya kalau kompeten kita harusnya tapi sudah ya. Cuman kesempatannya waktu itu belum banyak terbuka belum terbuka. Iya, baik. Nah, jadi
ya perkembangan sudah luar biasa. Luar biasa baik. Ini sebenarnya saya pribadi sebagai perempuan menyenangkan sekali ya di kepolisian ini sudah terbuka, sangat terbuka gitu untuk wanita bisa berkarya ya Kak Steve ya. Tapi saya juga penasaran ini kan kalau di Manado kan ya kita memang walaupun patriarki tapi kan kesempatan untuk perempuan di Manado artinya Vika juga mungkin dari luar ya. Di Manado tuh kayak kesetaraan gender dari dulu sudah ada ya pengaruh kesetaraan gender. Apakah lebih mudah ketika menjadi seorang polisi wanita di Sulawesi Utara? Atau gimana? Dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang memang budaya patriarkinya luar biasa sekali. Yang perempuan ya cuman di rumah, dapur gitu. Ya, silakan dari Bu Noni dulu, kemudian Bu Joyce, karena pengalamannya beda-beda. Iya pasti, jadi kita semua pengen dengar ya satu-satu. Silakan Ibu. Ya, jadi kalau kita juga mau lihat latar belakang Sulawesi Utara, memang sudah dari sononya, sudah dari dulu-dulu itu memang perempuan itu memang sudah diberikan kesempatan untuk bisa sekolah setinggi-tingginya ya, punya wawasan, tetapi juga bukan cuma itu, tetapi juga ada tetap tidak meninggalkan apa yang menjadi feminimnya gitu. Sekolah tinggi boleh, tetapi tetap urusan keluarga, anak itu tetap diperhatikan. Ibu Walanda Maramis kan itu memang panutan kita ke sana. Jadi bukan cuma brainnya, beautifulnya, behaviornya ya 3B-nya luar biasa dan bisa menjadi contoh. Dan itu juga memang mau nggak mau kita kan keturunannya ya. Kita jadi itu terlihat sebenarnya, terlihat ketika kita juga waktu di pendidikan sudah kelihatan itu dalam hal kita mau ayo diskusi gitu ya. Diskusi. Ayo kalau diberi tantangan laksanakan tugas seperti ini, ayo kita laksanakan tugas seperti ini. Karena bagi kita ya itu mungkin hal yang positif ya. Karena kita dilahirkan di tanah Minahasa yang memang kita memiliki diwariskan darah yang sudah berani dari dulu ya. Dan punya kesempatan yang sama dari dulu ya. Jadi sebenarnya untuk Kartini kampanye Rise and Speak sudah terlalu ini ya, nggak terlalu sulit di sini ya. Karena nggak perlu lagi bilang dong bicara sendiri ya. Tapi kalau Bu Joyce gimana? Apakah sama juga dengan Bu Noni? Iya, jadi kesempatan untuk menjadi polwan di Sulawesi Utara sebenarnya peluangnya sangat besar. Ya, memang kalau zaman dulu saya itu polwan itu hanya 2-3 orang, tapi sekarang udah sampai 10 lebih. Ya, mungkin karena melihat juga animo dengan kiprah polwan di Sulawesi Utara, kesempatan-kesempatan untuk jabatan-jabatan strategis sehingga banyak yang sudah tertarik untuk jadi polwan gitu, dengan lihat animo juga sampai sudah 300-an yang ikut tes gitu kan. Kalau dulu kan kita paling cuma berapa orang, 20 orang gitu ya. Tapi sekarang ya mungkin juga mereka udah berpikir, udah lihat kali polwan-polwan di mana-mana ada. Jadi mereka merasa tertarik dan saya kira ya peluang itu ya coba digunakan toh yang memang punya cita-cita gitu kan. Ya, ayo kesempatan tetap ada ya. Mungkin bisa dilanjut dengan Ibu Kartini, silahkan untuk Kalau untuk saya memang kesempatan sama seperti Ibu Nini dan Ibu Joyce juga. Cuma waktu di angkatan kami kita yang masih gabung Sulut sama Gorontalo. Begitu. Jadi waktu itu kita 13. Waktu itu. Tapi waktu pulang dari pendidikan kita langsung 2 orang langsung ke Gorontalo. Begitu. Itu 2003. Berarti 11 yang di Polda Sulawesi Utara ya? Iya, 2 di Gorontalo. Baik. Ini kita ngobrolnya luar biasa, Vika, sampai lupa kita harus jeda dulu sebenarnya sebelum closing ya. Aduh, saking asiknya. Saking menariknya, saking penasarannya kita berdua ya. Kita jeda dulu satu aja, habis itu kita kembali lagi di sesi yang terakhir untuk Inspirasi Sore. Tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Wih, keren
banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Manado dan juga penonton channel YouTube RRI Manado, masih bersama kami dengan 3 wanita hebat ini. Betul. Silakan luar Kak Steve, biasa ya. Dan nggak terasa ini Vika ini udah sampai di penghujung acara kalau katanya presenter TV ya. Tapi karena kita penyiar radio sama juga juga ya. sih, iya. Padahal masih asik banget ya, masih pengen ngobrol banyak. Masih pengen ngobrol banget. Saya ini ke Ibu Kartini dulu terkait topik kita Polwan feminisme dalam ketegasan tugas di usia yang ke-77 Polwan ya. Itu silakan apa yang disampaikan kepada masyarakat. Kalau dari bidang saya mengharapkan masyarakat untuk lebih berani berbicara, baik untuk yang terjadi pada dirinya sendiri maupun di lingkungannya. Jangan takut lapor polisi, karena kerahasiaan saksi juga kami lindungi. Jadi karena satu suara saja bisa menolong satu nyawa, itu penting. Oke. Baik, penasaran juga. Mungkin tadi belum dibahas secara dalam lagi ya. Apa yang harusnya kita lakukan ketika kita mengalami hal-hal yang tadi, kekerasan dalam rumah tangga dan lain. Selain pastinya yang paling penting melapor sih sebenarnya. Tapi apa yang lain yang bisa kita lakukan? Selain melapor? Melapor sudah pasti. Iya. Pertama sih kalau kita misalnya takut atau misalnya apa, bisa kalau waktu itu kan sekarang era digital, bisa direkam atau apa, karena waktu itu kan misalnya kita juga sebagai alat sekarang barang bukti bisa sebagai jadi alat bukti. Oh ya, rekaman ya. Rekaman. Jadi untuk misalnya kekerasan seksual, kita hanya butuh satu keterangan saksi saja ditambah dengan alat bukti lainnya. Jadi misalnya walaupun itu tugas kami polisi, tapi kalau masyarakat teredukasi dengan baik juga, kalau misalnya Bu, kalau misalnya di jalan terus nggak ada yang lihat, ini bagaimana? Atau misalnya apa, kan kita sekarang era digital, apa-apa kita bisa langsung cepat rekam, langsung apa, bisa membantu ya. Kalau misalnya itu bisa membantu ya bisa dilakukan oleh masyarakat. Oke, baik ya. Itu juga termasuk mencegah ya? Iya. Oke, ada lagi nggak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah? Kalau tadi kan kalau sudah terjadi kan melapor. Nah, selain merekam, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah atau menjaga diri kita agar tidak terjadi hal-hal tersebut? Kalau mencegah ya kita jangan misalnya kalau misalnya malam juga jangan di tempat-tempat yang rawan atau apa, supaya juga tidak terjadi kejahatan yang tidak kita inginkan juga. Oke. Kalau dalam rumah tangga Bu Kartini, yang banyak tadi ya kejadiannya. Kalau dalam rumah tangga misalnya kan kadang juga suami, kita istri juga sama-sama bekerja, suami bekerja, tapi kadang kita juga lupa bahwa kita juga ini memikul tanggung jawab sebagai ibu, sekaligus juga dengan istri yang harus melayani suami. Jadi kita harus dapat memilah-milah bahwa kewajiban juga kita di rumah harus kita lakukan, walaupun di rumah itu bukan hanya istri yang harus itu, suami juga. Jadi harus lebih berkomunikasi dengan baik sehingga tidak terjadi salah paham, dan itu bisa membuat KDRT juga dalam rumah tangga. Oke, baik ya. Terima kasih Bu Kartini. Dan kalau misalnya korbannya anak kecil juga, kita sebagai orang yang ada di lingkungan itu wajib ya, karena anak kecil kan biasanya tidak punya daya, powerless lah. Juga mereka juga takut untuk berbicara karena apalagi mau bilang papa ini atau misalnya apa. Tapi kan kalau kita sebagai tetangga, kita harusnya lebih peka melihat, kenapa ini anak ini
biru-biru atau misalnya apa, ya kita sendiri yang harus peka terhadap orang lain, lebih peduli. Iya. Oke. Boleh. Silakan untuk Ibu, mungkin ada tambahan. Bu Joyce nih ya, ini karena ketua panitia hari jadi kan, Polwan. Baik, mungkin dalam momen hari jadi kami yang ke-77, Polwan juga ingin menunjukkan kiprahnya kepada masyarakat, khususnya mungkin para kaum wanita, ya. Kami berusaha untuk menjadi inspirasi para kaum wanita bahwa seorang wanita bukan berarti hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi kita juga bisa berkarir. Iya. Ya, jadi ya kesempatan untuk adik-adik mungkin di luar sana, baik yang tamatan SMA, mungkin yang sudah sarjana, ya, ayo kesempatan jadi polisi wanita, ya, karena kita sudah berkembang, bukan sudah secara apa, kalau lihat dari gender, udah kesempatan kita untuk berkarir, ya. Kesempatan wanita terbuka lebar untuk berkarya di Polri, di kepolisian. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Silakan dilanjut dengan Ibu. Terakhir Bu Noni, silakan. Iya, baik, tentunya dalam rangka hari jadi Polwan Republik Indonesia ke-77, tentunya yang pertama yang menjadi harapan saya kepada masyarakat, tetap masyarakat itu adalah yang kami layani, ya, yang kami layani. Quality controlnya pekerjaan kami itu masyarakat. Silahkan kami terus berbenah, gitu ya. Tidak ada yang sempurna, tetapi kami terus berbenah. Kami menerima kritikan. Yang kedua tentunya di internal, saya sering menyampaikan ke adik-adik Polwan bahwa peran Polwan itu sangat strategis sekali, karena kita ada etalase institusi kita memberi warna tersendiri agar kita bisa memberikan dampak yang baik terhadap citra Polri tentunya, ya. Apa yang sudah kita berikan selama ini sebagai sosok yang feminim tapi tegas, tanpa tedeng aling-aling, kita bisa menegakkan aturan kita, tetapi kita juga bisa humanis ketika kita berada di balik para pendemo unjuk rasa. Kita tersenyum, kita memberikan suasana sejuk kepada mereka, ya. Kemudian di satu sisi juga harus meningkatkan kompetensi kita terus, karena kesempatan itu terbuka. Jangan terlena. Persiapkan segala sesuatu, manage dari sekarang, karena untuk menjadi seperti yang sekarang ini itu perjuangan dari dulu, ya. Saya dan kami bertiga nih rata-rata kami bekerja dari dinas itu dipercayakan dinasnya di aparat hukum, ya, aparat penegak hukum. Jadi kalau bicara pulang pagi sampai pagi itu sudah tidak asing lagi bagi kami, ya. Jadi kami bukan tipe Polwan yang masuk 703 atau jadi kami kadang-kadang 1x4 jam tengah malam pun disuruh datang ke kantor, kami siap. Itu adalah tantangan, dan itu yang sudah kami buktikan. Adik-adik kami pasti lebih baik lagi dari kami. Baik, terima kasih dan selamat hari ulang tahun Polwan yang ke-77 nih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Vika. Terima kasih atas inspirasi dan wawasannya yang telah dibagikan, ya, Ibu Noni, Ibu Joyce, Ibu Kartini, gitu. Jadi semoga kiprah Polwan terus membawa dampak positif, baik dalam ketegasan tugas maupun dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat, ya, Kak Steve, ya. Betul, ya. Dan pendengar Pro 1 dan juga penonton YouTube channel RRI Manado, ya, demikian untuk inspirasi sore pada hari ini. Saya Steve dan juga rekan saya Vika Hamzah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa apa, Vika? Untuk selalu dengarkan Pro 1 RRI Manado. Dan tonton juga program-program kami di channel YouTube RRI Manado, dan jangan lupa juga di like, comment, dan subscribe. Lalu kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Manado, sekali di udara tetap di udara. Selamat sore. Selamat sore. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.